بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Dan ini dalil bolehnya salat memakai pakaian murabbiyah. Apa itu pakaian murabbiyah? Pakaian yang dipakai ngemong anak. Memakai pakaian yang dipakai ketika menggendong bayi. Para ahlul waswas, mereka yang selalu dirundung waswas dan dikuasai waswas, mereka berkata, kalau pakaianmu sudah dipakai untuk menggendong anak, untuk menimang anak, untuk begini dan begitu, mengurus anak, maka pakaiannya tidak boleh dipakai untuk salat. Kenapa? Barangkali, jangan-jangan, mungkin. Ini semua perkara-perkara yang sifatnya waswas. Jangan-jangan terkena ada najisnya. Yang namanya bayi kan penuh dengan kotoran, kadang-kadang begini, kadang-kadang bukankah begini. Semua dalam keadaan tidak pasti. Kalau sudah jelas-jelas ada najis, ya jelas haram. Tetapi kalau tidak, Rasulullah SAW salat sambil menggendong bayi, sambil menggendong cucunya, Masya Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggak ada waswas pada beliau, nggak ada waswas yang diajarkan oleh beliau. Wa huwa dalilun ala jawazi shalah fi thiyabil murabbiyah. Maka ini dalil bolehnya salat memakai pakaian para pembimbing anak, atau apa lebih tepatnya, para pengasuh anak. Pakaian murabbiyah adalah pakaian pengasuh. Juga pakaian murdi', pakaian orang yang menyusui bayi, pakaian haid, wassabi, pakaian wanita haid, dan juga pakaian anak kecil. Kadang-kadang seorang wanita memiliki pakaian khusus. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tahu kalau dia haid, dia memakai pakaian khusus. Di samping dia melindungi darahnya untuk tidak kemana-mana dengan sesuatu. Sebagaimana hari ini juga begitu, mereka memakai sesuatu untuk menahan darahnya tidak kemana-mana. Tapi pakaian yang dipakai di luarnya itu sudah terjaga, tidak terkena. Tetapi para ahlul waswas mengatakan pokoknya kalau pakaian sudah dipakai oleh seorang yang haid, maka tidak boleh dipakai untuk salat. Kena ataupun tidak kena. Loh kenapa? Karena barangkali jangan-jangan mungkin kena sedikit nggak kelihatan. Ini semua bukan dalil. Barangkali, jangan-jangan, mungkin, semuanya dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhann tidak membawa kepada kebenaran sedikit pun. Dan dalam kaidah fiqhiyah dikatakan, la ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bahkan ruya fil hadis, tinggalkan apa yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Sehingga kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu keyakinan tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Pakaian itu asalnya bersih atau kotor? Asalnya bersih, saya cuci dengan tangan saya sendiri, yakin saya, baik yakin. Kena headnya tadi, yakin atau tidak yakin? Ya mungkin, jangan-jangan terkena, mungkin sedikit sekali sehingga nggak kelihatan. Berarti nggak pasti kan? Kamu bilang jangan-jangan, mungkin, berarti tidak pasti. Maka yang tadi yakin, yaitu kebersihannya, dicucinya kamu yakin. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin gak akan kalah dengan sesuatu yang meragukan. Sehingga dikatakan dengan salatnya Rasulullah SAW menggendong bayi atau menggendong anak kecil, ini dalil bolehnya memakai atau salat memakai pakaian seorang pengasuh anak, boleh. Memakai seorang wanita memakai pakaian orang haid, boleh. Memakai
Pakaian orang yang menyusui boleh. Selama tidak ada kepastian najasah. Kalau ada kepastian najasah, terlihat darahnya, darah haid, najis, maka tidak boleh dipakai tentunya. Tetapi kita bicara tentang masalah was-wasnya mereka, yang was-wasnya dijadikan sebagai agama, sehingga mereka memiliki aturan bahwa pakaian yang sudah dipakai oleh orang haid tidak boleh dipakai sama sekali. Pakaian yang dipakai oleh pengasuh anak tidak boleh dipakai untuk salat. Pakaian yang sudah dipakai menggendong bayi tidak boleh dipakai untuk salat. Semua kaidah-kaidah mereka ini dalam keadaan tidak berdalil. Kenapa? Mereka tidak menyebutkan apakah ada najis atau tidak najis. Pokoknya kalau sudah dipakai menggendong bayi nggak boleh. Dalilnya hanya satu perkara, atau bukan dalil, alasannya hanya satu masalah. Apa itu? Was-was. Jangan-jangan sudah kena najisnya bayi. Pakaian bayi jangan-jangan sudah kotor kena. Semuanya was-was. Maka kalau kita yakin bersihnya dan kita tidak melihat ada keyakinan najasah, maka boleh dipakai. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, apakah bala dan musibah turun sebab dosa? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bisa jadi karena sebab dosa-dosa mereka, bisa jadi karena sebagian mereka, ini dosa sebagian mereka, bisa jadi pula karena itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka karena kemungkinan ada dua, kemungkinan itu sebagai azab atas dosa-dosa kita, dan juga kemungkinan kedua adalah itu adalah ujian bagi orang beriman. Maka bagi kita ketika menghadapi musibah, pertama beristighfar atas dosa-dosanya, barangkali itu penyebabnya. Maka ketika ada musibah kita beristighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik, aku bertaubat kepadamu dan minta ampun kepadamu atas dosa-dosa kami. Yang kedua, hendaklah sabar menghadapinya, karena bisa jadi itu adalah ujian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Indahziar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih di 91,8 FM Radio Indahziar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan kasihan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini. Ya, dan sekaligus mengingatkan ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang mungkin yang belum melaksanakan sholat asar, ya agar sesegera mungkin melaksanakan sholat asar, agar ataupun jangan sampai meremehkan ya. Bermudah-mudahan ya melalaikan sholat, apalagi sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi kita semua ya, dan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling utama di antara yang lainnya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti rekaman dari Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala, yaitu pertemuan yang ke-105 bab yakin dan tawakal ya, hadis yang ke-74 ya, sambungan dari yang hari sebelumnya ya. Dan setelah itu untuk adik-adik juga jangan sampai terlewatkan acara indahnya bermain dan belajar ya, kisah indah atau kisah untuk anak muslim ya. Tentunya di sana adik-adik bisa belajar sambil bermain ya, tentunya bermain yang memberikan manfaat ya. Di sana adik-adik bisa mendengarkan juga kisah-kisah yang sangat bermanfaat ya. Semoga bisa kita mencontoh mencontoh dari setiap kebaikan yang ada di dalam kisah-kisah para sahabat, para ulama, tentunya para salaf ya, yang tentunya sangat banyak sekali faedahnya bagi adik-adik dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Jadi bagi adik-adik yang mungkin belum mandi ya, bisa
mandi dulu sedari sekarang ya, supaya nanti ketika acara untuk adik-adik ya sudah waktunya, adik-adik sudah siap ya, sudah wangi ya, sudah siap dengan atau untuk mendengarkan kisah-kisah serta belajar ya. Di sana juga ada adik-adik bisa belajar bahasa Arab dan juga doa-doa ya untuk diamalkan sehari-hari. Barakallahu fikum. Ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja dengarkan kajian Huntain Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sampai pada bab atau masih kita pada bab al-yaqin wa tawakkul, dan kita masih pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka, yaitu kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umam", ditampakkan padaku umat-umat. Sudah kita bacakan hadisnya pada pertemuan kemarin, dan hari ini kita akan bahas faedah-faedah yang kita dapatkan ilmiah, fiqhiyah, adabiyah, sebagian dalam bentuk fikih, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk adab. Ini faedah-faedah yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, karena kalam beliau alaihi salatu wassalam jami'. Jami' maknanya mencakup sekian banyak faedah. Dan itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana beliau pernah berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya beliau katakan, "U'titu jawami'ul kalim." Aku diberi jawami'ul kalim. Itulah jawami'ul kalim, kalimat yang simple tetapi bermakna luas. Kalimat yang singkat tapi padat dengan sekian banyak faedah. Walhamdulillah. Maka kita lihat dari hadis ini, pertama ketika Rasulullah SAW menyatakan ditampakkan padaku umat-umat, kemudian aku melihat Nabi wa ma'ahu rajul wa ma'ahu ruhaid, wan Nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, wan Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat para anbiya, diperlihatkan pada Rasulullah SAW nabi-nabi. Ada nabi yang pengikutnya ruhaid 3-10 orang saja. Ada yang memiliki pengikut 1-2 orang saja, dan ada yang memiliki pengikut, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mendapatkan beberapa faedah. Pertama, fihi annal ibrah laysat bil kathrah. Ukuran kebenaran bukan dengan banyaknya jumlah. Para nabi-nabi tadi membawa kebenaran, dan para nabi tadi berdakwah dengan dakwah yang benar, dengan cara yang benar. Tetapi toh ada yang pengikutnya cuma sekitar sekian orang saja, tidak lebih dari 10. Ada yang pengikutnya 1-2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah akan disalahkan para nabi tadi bahwa engkau tidak benar dakwahnya, atau engkau dakwahnya nggak becus karena pengikutnya cuma 1-2, atau bahkan engkau tidak memiliki pengikut? Tidak disalahkan, karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal ballagta,
apakah engkau sudah sampaikan dakwah ini? Para anbiya ballaghur risalah. Para nabi menyampaikan amanah, menyampaikan risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, berkata di akhir hidup beliau ketika khutbah terakhir, yakni khutbatul wada'. Beliau berkata dalam khutbahnya, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Ketika para sahabat menyatakan bala qad ballagt, tentu engkau telah menyampaikan, maka beliau mengangkat tangannya ke langit dan kemudian menunjuk ke kaum muslimin sambil berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah SAW menginginkan para sahabat sebagai saksi-saksinya bahwa beliau telah menyampaikan. Ala hal ballagt, bukankah aku sudah sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan? Ketika mereka menjawab, tentu engkau telah menyampaikan ya Rasulullah, maka Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit kemudian menunjuk kepada mereka, kepada kaum muslimin sambil berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan, ya Allah saksikanlah. Karena memang tugas mereka, para anbiya, adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban atasmu kecuali penyampaian. Tidak ditanya pengikutmu berapa, seberapa yang ikut kamu, ila akhirnya, tidak. Sehingga faedah ini sangat penting, bahwa al-ibrah laysat bil kathrah, bahwa pelajaran atau ukuran yang kita ambil dalam masalah kebenaran bukan dengan jumlah. Kadang ada jumlah yang besar tetapi di atas kebatilan, sebaliknya jumlah sedikit di atas kebenaran. Walaupun kadang jumlah besar di atas kebenaran, bisa jadi. Barakallahu fikum. Yang jelas itu bukan ukuran. Banyak berarti benar, sedikit berarti salah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah SWT. Allahumma illa, kecuali pada masalah riwayat. Kalau riwayat itu satu orang mengkhabarkan, thiqah terpercaya, dengan 10 orang mengkhabarkan dan mereka thiqah terpercaya, maka tentunya yang 10 lebih kuat, lebih kokoh. Apalagi jumlah yang sangat banyak, an jam'in an Rasulullah SAW, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari Rasulullah SAW, maka itu yang namanya mutawatir. Dan di situ kathrah ada sesuatunya, ini ada perkara yang diperhatikan oleh para ulama. Yang berbeda sendiri dikatakan syadz, nyeleneh, menyelisihi thiqat, menyelisihi orang-orang yang thiqah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini faedah pertama, bahwa kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Bisa saja banyak, bisa saja sedikit. Yang namanya pengikut kebenaran kadang banyak, kadang sedikit. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan kalimat nabi. Artinya yang dikisahkan dan ditampakkan oleh Allah kepada beliau para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. 950 tahun. Tapi berapa pengikutnya? Allah katakan dalam surat Hud kisah Nabi Nuh pada ayat ke-40, Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman pada Nabi Nuh kecuali sedikit. Bayangkan, padahal berdakwah selama 950 tahun dan Nabi Nuh tidak disalahkan karena beliau telah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditampakkan kepadaku, kata Nabi, sawadun azim. Setelah diperlihatkan nabi-nabi yang pengikutnya sedikit, ditunjukkan nabi yang pengikutnya sangat banyak. Rasulullah SAW menduga kalau itu adalah umatnya, maka beliau berkata, fadhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa inilah umatku. Ternyata dikatakan kepada beliau alaihissalatu wassalam, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya.
Pelajaran yang kita ambil berarti umat Nabi Musa sangat banyak. Karena kalimat sawad azim, hitam yang besar, itu ungkapan untuk menunjukkan jumlah manusia yang banyak sehingga tidak terlihat kecuali hitam saja. Tetapi Rasulullah SAW memiliki pengikut lebih banyak lagi, berlipat kalinya. Mengapa demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam pengikutnya dari kalangan Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi dikatakan kepada Nabi alaihissalam, undur ilal ufuq, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana ada sawadun azim, ada jumlah yang besar. Lihat juga ke sana, masih manusia juga sekian banyaknya. Maka dikatakan innahum ummatuk, merekalah umatmu, dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan faedah yang kita ambil berarti jumlah pengikut Rasulullah SAW adalah yang terbanyak. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka pengikut kebenaran bisa banyak, bisa sedikit. Pengikut kebenaran kadang 1-2 orang, kadang 10 orang, kadang dengan jumlah yang tak terhitung seperti pengikut Nabi Musa, kadang lebih banyak lagi, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pengikut Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat masih terus berdatangan kaum muslimin masuk Islam. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, semakin banyak sehingga jumlah pengikut Rasulullah SAW dari semenjak beliau sampai akhir zaman tentunya sangat banyak sekali. Ikhwani fiddina azakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW beritanya bahwasanya dikatakan kepadaku wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ikhwani fiddina azakumullah, pelajaran yang sangat penting bagi kita adalah dengan kalimat ini agar kita semangat untuk menjadi 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dikabarkan berita gembira bahwa di umat Islam ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, langsung masuk jannah tanpa terkena adab. Masya Allah. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Masya Allah, bercahaya wajah-wajah mereka. Ini mereka 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya kaum muslimin berlomba-lomba ingin termasuk di dalamnya. Tetapi sebagian bertanya, 70.000 orang itu kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang sangat besar, miliaran, 70.000 itu sedikit sekali. Mungkin dihitung orang-orang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in saja kayaknya sudah habis 70.000 orang. Karena sahabat saja sudah 12.000 orang ketika terjadi Hudaybiyah atau terjadi Fathu Mekkah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pertanyaan ini sudah terjawab dengan lafaz-lafaz hadis dalam riwayat lain. Dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di dalam riwayat lain disebutkan bersama setiap 1.000 orang ada 70.000 orang. Hadis lengkapnya begini. Kata Rasulullah SAW, ditampakkan kepadaku umat-umat sampai pada kalimat, dan itulah umatmu, bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka aku katakan, kata Nabi, fastazadtu rabbi, maka aku meminta kepada Rabbku untuk ditambah dari 70.000 orang itu. Maka fazadani ma'a kulli alfin 70,000, maka ditambah untukku setiap 1.000 70.000. Silakan hitung. Berarti 70.000 dikali 70. Taib, itu pun masih ada terbatas jumlahnya. Tetapi dengan lafaz berikutnya memang secara kesahihan lebih di bawahnya, tidak seperti yang pertama dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, fastazadtu rabbi, ruya aydan, diriwayatkan pula dengan kalimat, dan aku minta tambah lagi. Fazadani thalatha hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambahkan untukku dengan 3 cidukan tangan Rabbku. 3 cidukan tangan Rabbku. Disinilah jumlah yang tidak bisa dihitung seberapa, sehingga kita masih tetap berharap dan kita berlomba-lomba
untuk bisa masuk di dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ikhwani fillah, a'azakumullah, tentunya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai', yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita tersebut, Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke rumahnya. Sampai kemudian beliau keluar lagi, melihat para sahabat sedang berbicara, sedang berdiskusi. Disebutkan dalam hadis ini kalimat fakhadhan nasu fi ulaik. Manusia membicarakan tentang siapa mereka yang 70.000 orang tadi. Sebagian mereka berkata mungkin orang-orang yang menemani Rasulullah SAW dalam perjuangannya, ini para sahabat. Yang lain berkata tidak, kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Mungkin mereka yang masuk Islam dari mulai lahir sudah Islam sampai kemudian mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali. Masing-masing memberikan pendapatnya, dan ini juga memberikan faedah. Apa faedah yang kita dapatkan? Para sahabat selalu dalam keadaan jeli melihat ucapan Rasulullah SAW. Kalau orang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka mereka berkata atau mereka langsung memahami pasti ada amalan saleh yang menyebabkan mereka mendapatkan keutamaan itu. Lihat, ini kecerdasan para sahabat. Sehingga mereka berkata, apa kira-kira amal solehnya? Mungkin karena ikut berjuang bersama Nabi. Mungkin karena dia tidak berbuat syirik sama sekali dari mulai lahir sampai matinya. Mungkin mereka menduga dengan amalan-amalan. Ini fikih sahabat. Berbeda dengan orang-orang yang awam, yang bodoh ya. Mereka tidak berpikir tentang amalannya, tapi berpikirnya mungkin turunan fulan, mungkin turunan alan. Yang dibahas nasabnya, turunannya, padahal kaitannya barakallahu fikum bukan dengan itu, tapi dengan amalan, bukan dengan nasabnya. Sehingga yang dibahas oleh para sahabat, fikihnya kira-kira amalannya apa, sehingga mereka masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini juga kecerdasan sahabat, karena mereka mengerti setiap orang mendapatkan keutamaan biasanya karena ada amalan soleh yang dia kerjakan. Faedah lainnya, bolehnya kita berdiskusi ilmiah. Bolehnya kita berdiskusi ilmu, membahas tentang ilmu hadis, ayat, membahas fikih, diskusi, mungkin ini, mungkin itu, tetapi dengan tujuan mencari kebenaran. Bukan debat kusir hanya karena ingin menang, tetapi berdiskusi untuk mencari mana yang lebih hak, mana yang lebih benar. Walhamdulillah, Rasulullah SAW keluar melihat mereka berbicara, maka Rasulullah SAW tanya pada mereka, apa yang kalian bicarakan? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami bicarakan tadi, siapa 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Kami berkata begini dan begitu. Maka Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yaktahun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wa la yaktahun, tidak memakai pengobatan dengan kay, dengan besi panas, wa la yatatayyarun, dan tidak menganggap sial pada sesuatu. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini jawaban yang merupakan faslul qada, jawaban yang merupakan keputusan. Artinya diskusi tadi sudah selesai kalau sudah ada jawaban yang sangat jelas dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Jangan diskusi itu menjadi hobi sehingga kalau datang keputusan malah marah. Terjadi di salah satu kampus diskusi mahasiswa tentang agama. Ketika tengah-tengah diskusi ada yang berkata, dalam masalah ini ada hadis sahih, diriwayatkan oleh Fulan bin Fulan mengatakan begini. Berhenti diskusi, membahas masalah lain. Dalam masalah ini pun ada hadis sahih, kata orang yang sama. Dalam Bukhari dan Muslim demikian. Berhenti lagi diskusi. Yang ketiga kali mereka marah. Kamu jangan bawa hadis terus, kita nggak bisa diskusi. Astagfirullah. Berarti diskusinya hobi.
bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran dengan datangnya hadis gembira, alhamdulillah ada keputusan. Alhamdulillah ada jawaban yang sangat gamblang, jelas, terang benderang seperti matahari. Harusnya bersyukur. Sebagaimana para sahabat ketika diskusi, Rasulullah keluar dan tanya, apa yang kalian bicarakan? Kami bicarakan mereka yang 70.000 itu ya Rasulullah. Kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak memakai atau tidak meminta diruqyah, tidak meminta untuk dikai, dan tidak bertatoyur, tidak menganggap sial pada sesuatu. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka faedah pertama tadi adalah diskusi tadi mencari kebenaran. Kalau sudah ada kejelasan, walhamdulillah, selesai diskusi. Jangan dijadikan hobi, seminar, tetapi ada kebenaran malah marah. Kenapa kamu bawa-bawa hadis? Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah lainnya dalam kalimat ini adalah berarti mereka yang istimewa, tidak diazab, tidak dihisab, adalah orang-orang yang penuh tawakal pada Allah SWT. Dan ini yang dibahas di dalam bab kita. Imam Nawawi rahimahullah membawakannya dalam bab al-yaqin wa tawakkul karena ada kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Adapun 3 amalan yang disebut adalah contoh orang tawakal. Rinciannya, siapa orang yang bertawakal? Orang yang bertawakal itu tidak akan melakukan sesuatu yang makruh sekalipun. Tawakal Allah. Seperti tidak minta diruqyah. Lafaz yang sahih dalam hadis ini adalah la yastarqun. Adapun lafaz la yarqun tidak sahih. Para ulama menyatakan kalimat ini bertentangan dengan kalimat yang lebih sahih, yaitu yastarqun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Mengapa? Apa perbedaannya la yarqun dengan la yastarqun? Kalau la yarqun tidak meruqyah, kalau la yastarqun tidak meminta diruqyah. Kalau meminta diruqyah itu perkara yang makruh, sehingga orang-orang yang tawakal dia tidak akan minta dijampi. Sedangkan meruqyah, jadi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka itu perkara baik. Rasulullah SAW meruqyah, para sahabat juga meruqyah. Barakallahu fikum. Yang kedua, kai la yaktawun, itu juga maknanya tidak meminta dikai. Karena kalau mengkai dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti memotong satu erg dari As'ad bin Zurarah dan kemudian kawa, kemudian mengkainya dengan besi panas. Tetapi kalau meminta diruqyah tidak. Aku akan sabar dengan sakitku, aku tidak mau melakukan sesuatu yang makruh. Masya Allah, berarti penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai catatan, bahwa ruqyah ada 2. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah bid'iyah, ghaira syar'iyah. Ruqyah yang syar'i adalah membacakan ayat-ayat Quran atau membacakan bacaan-bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah membaca Al-Quran seperti membaca An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah dan sebagainya, atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti Allahumma Rabban Nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa ila shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Ini yang syar'i, ruqyah yang syar'i. Adapun ruqyah yang bid'i, ruqyah bid'iyah, adalah ruqyah dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Karena ruqyah itu artinya jampi-jampi. Nah, jampi-jampi ruqyah yang tidak dipaham, maka itu haram. Seperti kalimat yang dibaca oleh orang-orang Arab, oleh dukun-dukun mereka, dun karkadun asbamawat jalut duh. Apa itu? Nggak dipaham. Dalam bahasa Arab pun tidak dipaham. Ini seperti yang kalian tahu di Indonesia ada kalimat abrakadabra atau bim salabim atau kalimat yang sejenis itu. Itu kalimat apa? Nggak dipaham. Maka itu yang tidak boleh. Karena dikhawatirkan dalamnya ada kekufuran dan kesyirikan, atau dikhawatirkan di dalamnya ada kalimat-kalimat yang tidak pantas dan seterusnya. Baik. Demikian pula dengan kalimat-kalimat yang tidak syar'i. Maka ini para ulama menyatakan sebaiknya jangan pakailah kalimat-kalimat dari Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Maka itulah ruqyah yang syar'iyah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, dari amalan yang kata Nabi SAW
70.000 orang itu nggak akan melakukan, atau orang-orang yang tidak melakukannya adalah tatayyur, menganggap sial pada sesuatu. Apakah hari sial, benda yang dianggap sial, atau suara yang dianggap sial. Misalnya ada suara burung gagak, ada kematian. Itu yang disebut dengan tasya'um, atau yang disebut dengan tatayyur. Kata Nabi, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak bertatayyur, tidak menganggap sial pada suara-suara tertentu, tidak menganggap sial pada hari-hari tertentu, pada angka-angka tertentu, dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian faedah-faedah yang sangat banyak. Sesungguhnya masih ada lagi, tetapi waktu kita telah habis. Nasallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada acara berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Indahziar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.